keadaan begitu? Tidak. Oke, sedikit lagi. Berikutnya apa? Ini Bapak bisa menebak kurang lebih. Alhamdulillah ini yang menghibur saya kalau keluar kota ya. Apalagi besok saya mau berangkat tanggal 24 ke Sorong, Manado dan ke Ambon. Jadi kalau presiden begini paling tidak lah menghibur saya melihat jauhan saya begitu ya. Oke, ternyata buat orang yang bening hati bekerja bukan sekedar rahmat, bekerja adalah sebuah ibadah. Kalau dikaitkan dengan tadi kisah beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau Allah nggak melihat, kalau kau tidak bisa melihat, sungguh Allah bisa melihat kan? Kamu ini ayatnya ada jelas. Bayangkan kalau Bapak bekerja karena rahmat, maka yang timbul adalah syukur. Kalau Bapak bekerja ini adalah sebuah ibadah, Bapak akan khusyuk, Bapak akan serius dan muncul potensi yang luar biasa. Orang yang bekerja karena ibadah akan muncul potensi luar biasa. Ini yang hebat, optimal. Ya. Bapak boleh buka Qurannya, surat At-Taubah ayat 105. Ya. Surat At-Taubah ayat 105. Ya, kalau ada yang melihat di Quran sini karena mungkin nggak bawa Quran, saya perlihatkan. Saya kebetulan nggak upload di situ, tapi saya punya datanya biar lihat bagaimana. Ya sudah dilihat. Oh ini. Oke. Wa qul malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu tidak dikembalikan kepada Allah, akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu tentang apa yang kamu kerjakan. Bekerja kepada Allah ini yang ihsan ini. Kamu bekerja, Allah Rasul melihat pekerjaan kita, tapi terus kan orang mukmin juga melihat pekerjaan kita. Sambil ilustrasi berbeda. Saya ulangilah kisah cerita-cerita di motivasi berulang-ulang, tapi dalam rangka untuk memudahkan cara mencoba. Kalau di tempat ini ada dibangun masjid, ada 3 tukang yang bekerja. Tukang yang pertama mungkin akan mengatakan dia lagi bikin fondasi. Mas sedang apa? Misal A. Oh sedang bekerja di sini bikin fondasi untuk bikin masjid daripada nganggur. Panitia nyuruh saya kerja daripada nganggur. Yang kedua ditanya, Mas sedang apa? B. Oh saya sedang bikin fondasi ini, saya harus kerja. Kalau nggak kerja gimana? Saya bayar kontrakan dong. Kalau nggak kerja bagaimana istri saya makan? Kalau nggak kerja bagaimana anak saya sekolah? Bebas. Dia bekerja, motivasinya dia melakukan itu karena bekerja untuk mencari nafkah. Coba lihat yang ketiga. C. Misalkan Ahmad, kamu sedang apa? Subhanallah, Allah tidak titipkan kepada saya ilmu yang banyak, Allah juga tidak titipkan kepada saya harta yang banyak, tapi Allah titipkan kepada saya keterampilan. Saya bisa jadi, saya persembahkan untuk Allah. Saya ingin sungguh-sungguh menjadi persembahan untuk Allah. Mungkin suatu hari orang semuanya lupa bahwa saya pernah bikin adukan di sini, tapi Allah tidak pernah lupa. Saya akan melakukan sungguh-sungguh. Oke, saya tanya, mana yang hasilnya lebih maksimal, A, B, apa yang C? C. Oke, secara sunatullah Allah melihat, Rasul melihat, dan orang melihat. Kalau ditakdirkan oleh Allah, perusahaan di mana dia bernaung perlu mengangkat karyawan supervisor baru, dan harus merekrut dari karyawan yang ada, kurang lebih atasannya merekrut A, B, apa C? C. Ketika di jabatan yang baru berpikir ihsan juga kayak tadi, bekerja adalah sebuah ibadah, misalkan seperti itu, saya ingin tanyakan. Kemudian tentu dia akan dalam tempo dekat yang saya tadi, dia sudah kembali punya posisi baru lagi. Begitu jadi kepala sesi, hal yang sama dilakukan. Saya harus amanah, saya harus ibadah. Ini titipan Allah. Coba lihat, kurang lebih 10 tahun yang akan datang. Perjalanan waktu tadi, ingat, nasib kita yang akan datang ditentukan pilihan kita hari ini. Pilihan hari ini akan menentukan nasib kita yang akan datang. Oke, pilihan tadi A, B, C. A, insya Allah 10 tahun yang akan datang masih tukangan, karena pilihannya. B juga begitu. Kalau diawasi orang, dia bekerja serius, yang penting dapat uang. Kalau enggak, maka 10 tahun akan datang tidak akan ada yang memilih.
Tapi C10 kadang-kadang mungkin sudah jadi kontraktor. Oke, baik. Jadi hari ini kita telah membuka rahasia sukses kita yang ketiga. Yang pertama, kita untuk bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati, kita harus mau melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Bagaimana memunculkan agar kita bisa melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan? Kita harus bisa melihat yang rata-rata orang lain tidak lihat. Bagaimana agar kita bisa melihat yang rata-rata orang lain tidak lihat? Apa yang kita kerjakan? Kita harus bening hati. Oke, dengan kacamata bening hati tadi bisa dilihat, bekerja ternyata tidak sekedar cari uang, tapi bekerja bisa merupakan rahmat, bekerja bisa merupakan ibadah. Bisa tanya, kebanyakan orang kalau sakit apa yang dilihat? Menyebalkan, menyenangkan? Menyebalkan, menyenangkan? Saya kasih kabar berita, ibu ingin doanya dikabul? Ingin. Saat sakit Allah kasih doa ibu dikabul. Kalau ibu melihatnya doa orang sakit dikabul, ibu kan mengatakan alhamdulillah. Siapa yang tidak ingin ketika mau mati dikasih kabar? Oke, bagaimana kita sakit berpikir bisa jadi Allah saya mau mengambil saya sehingga dengan sakit saya bertobat. Menyenangkan. Ada kisah nyata seorang murabi yang mengajar banyak tempat begitu. Dari sini ke Bogor 40 kilo, haus. Temannya bilang, jangan terlalu nekat begitu. Ya perlu istirahat. Pakai motor ini. Kalau saya alhamdulillah masih pakai mobil, kadang pakai supir, jadi nggak terlalu pakai motor. Udah diangkat. Tapi dia nekat karena semangat luar biasa, biru luar biasa, binanya banyak sekali. Suatu hari sakit benar. Ketika sakit, opnam. Ternyata nggak main-main sakitnya, nggak tahu sakitnya apa yang jelas di opnam masuk ICU. Ya binaannya teman-teman murabi yang lain itu, kuas semuanya, namanya ustadz semua yang ngomong, nasihat semua, penasehat semua. Sabar ya akhi, sabar ya kawan, Allah yang uji, bla bla bla. Oke, udah penasehat semua, sampai bingung dengar penasehatnya itu. Muridnya juga nasihatnya udah pintar juga gitu kan. Dia tenang, tapi kemudian dia bangkit dari dalam badan sabar masih banyak selang mengatakan, siapa sesungguhnya sedang diuji akhi? Saya bantu semua. Yang diuji saya bantu. Antum tahu kan? Siapa yang tidak suka dengan ampunan Allah? Bukankah antum tahu kalau sakit dan ikhlas insya Allah Allah akan mengampuni dosa saya? Subhanallah. Dia katakan lagi, siapa yang tidak suka doanya dikabul? Insya Allah orang yang sakit doanya dikabul, dan hari ini kesempatan untuk minta surga Allah Subhanahu Wa Taala, hubung doa dikabul. Siapa yang tidak senang kalau seandainya Allah akan mengakhiri hidup kita, engkau akan mati dan mengasih tahu kamu akan mati sehingga memberikan peluang untuk bertobat. Siapa tahu sakitnya saya dapat berita dari Allah bahwa saya mungkin tidak panjang umur lagi dan saya gunakan untuk bertobat. Yang tadi so menasehati berhenti semua berkaca-kaca. Setelah itu dengan izin Allah tetap memberi itu, ternyata nggak lama kemudian benar-benar tadi meninggalkan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit yang dilihat oleh kacamata biasa dengan hati yang tidak menyebalkan, mengganggu, satu bisa dagang nggak bisa dagang, saudara bisa kerja nggak bisa kerja. Tapi buat orang yang bening hati, saya tanya, berita yang baik dari kawan tadi yang sakit menunjukkan dia gembira apa menunjukkan dia sedih? Kenapa dia bisa melihat gembira? Bening hatinya luar biasa. Dia melakukan yang rata-rata orang lain. Subhanallah. Dan tentu masih banyak kisah-kisah yang lain, tapi intinya itu sesuai dengan saya sampaikan. Mohon maaf sekali saya ingin sampai selesai di materi baru sepertiga, tapi saya harus membagi waktu dengan apik. Jujur ini memang takdir Allah. Dari mulai Jumat saya lagi menjadi Bang Toyib, jadi izinkan saya pamit. Mudah-mudahan yang sedikit ini menginspirasi dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan yang akan datang, karena masih banyak rahasia setelah ini. Mungkin setelah itu saya ingin memberi aplikasi untuk Bapak Ibu praktekkan di rumah nanti. Jadi hari ini masih awal dari materi bening hati ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sabar, dan mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pilihan kita. Ketahui poin-poin yang kita ambil hari ini, kita merindukan sukses itu menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Bagaimana bisa menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati? Harus bersiap diri mau melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan. Bagaimana kita mau bersiap diri dan mau banget melakukan yang rata-rata
bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Contoh tahajud, kalau ibu melihatnya bangun malam dan tidak, kalau ibu baca hadis ketika tahajud, Allah turun ke langit bumi. Rumah yang di tempat tahajud dari langit bercahaya, itu orang melihat. Maka semangat orang tahajud. Misalkan begitu, dia melihat orang melihat sehingga apa? Dia bangkit mau melakukan yang orang lain tidak lakukan. Dan caranya apa tadi? Beningkan hatinya, perbaiki takwanya, jauhkan dari kotoran-kotoran hati. Dan satu poin terpenting, nasib kita hari ini adalah hasil pilihan di masa yang lalu. Kalau kita akan menentukan nasib kita seperti apa yang akan datang, ubah pilihan hari ini. Kalau benar pilihan kita yang akan datang, kita udah bayangkan kita ingin menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati, harus mau memilih melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Tapi kalau hari ini kita masih memilih rata-rata yang orang lakukan, maka tentu yang akan datang pasti kita juga akan hanya menjadi orang rata-rata. Rata-rata di neraka ya, kita di neraka. Alhamdulillah ibu. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi. Barangkali saya memberi kesempatan tanya jawab walaupun sebentar. Mungkin silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi atas paparannya Pak. Iya Pak. Cuman saya mau menanyakan sedikit aja Pak. Jadi yang tadi dicontoh-contohkan kan. Iya. Karena manusia itu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Iya. Yang tadi dicontohkan semuanya adalah hati, karena rohani itu sama dengan hati. Iya Bapak. Karena setahu saya, setelah saya amati tadi adalah hati itu selalu diiringi cahaya ilahi, cahaya Allah. Iya. Nah, di dalam manusia ini kan hati dulu, baru kepikiran ke jasmani, baru perbuatan. Iya. Yang mau saya tanyakan adalah, jelas kalau kita selalu perbuatan kita diiringi dengan hati, itu adalah di suratnya juga sudah jelas ada di At-Taubah 105 bahwa kita itu selalu diiringi oleh cahaya Allah. Tapi pertanyaan saya, hakikat contoh-contoh yang antara hati dengan pikiran supaya menjadi satu dengan perbuatannya, Antara hati dan pikiran kita Iya. menjadi perbuatan yang baik. Iya. Kadang-kadang hati kita baik, pikiran kita jelek, akhir perbuatan jelek. Iya. Oke. Nah, contoh-contoh apa yang baik tapi dilakukan perbuatan itu, Pak? Makasih banyak. Oke. Baik. Saya sudah tangkap apa yang Bapak tanyakan. Kadang-kadang pikirannya muncul seperti ini, hatinya seperti ini. Rasulullah pernah menyampaikan nasihat yang paling utama adalah apa yang disebut suara hati. Karena hati tidak pernah bohong. Jadi untuk mau melakukan, kenapa disebut hati? Saya tanya Pak. Ketika kita masuk masjid, sadarkah kita, hati kita tahu nggak kalau masuk masjid itu dengan ilmu kita harus kaki kanan, terus sholat tahiyatul masjid. Kadang-kala kita masuk langsung duduk, hati kita negor nggak? Mestinya kamu sholat tahiyatul masjid, betul nggak? Oke. Ketika kita misalkan di jalan, ya kan, kemudian tadi warna kenceng-kencengan, terus yang lain ambil jalur lawan arus, kita juga ikut, hati kita negor nggak? Kamu nggak bener loh lawan arus, betul Pak? Jadi untuk mengaktifkan gerakan badan, maka sering-seringlah dengar suara hati yang paling dalam, karena suara hati yang paling dalam tidak pernah